Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam kajian. Kali ini kita akan mengkaji terkait dengan agama dan kebudayaan. Yang pertama, kita mengkaji pengertian agama. Kata agama sendiri merupakan terjemahan dari kata din atau dalam bahasa Arab yang berarti menguasai, menundukkan. Agama juga disebut sebagai religi dalam bahasa Latin yang dalam satu pendapat dari kata religere berarti mengumpulkan atau membaca. Kata agama sendiri merupakan berasal dari bahasa Sanskerta yang dalam satu pendapat sebagaimana Harun Nasution katakan tersusun dari dua suku kata, yakni a yang berarti tidak, gam yang berarti pergi. Dengan demikian, agama secara bahasa berarti sesuatu yang tetap atau tetap di tempat. Oleh karena itu, dari definisi ini wajar jika agama memiliki sifat diwarisi turun-temurun. Pendapat lain yang juga menyatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci. Dan memang setiap agama memiliki kitab suci. Kalau kita orang Islam memiliki kitab suci Al-Quran, orang Nasrani memiliki kitab suci Injil, ya. Orang Yahudi memiliki kitab suci Taurat. Kata din sendiri ya dalam bahasa Semit berarti undang-undang ataupun hukum. Dalam bahasa Arab, kata ini memiliki makna menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan juga kebiasaan. Jika dilihat dari definisi ini, maka memang dalam suatu agama membawa peraturan yang merupakan hukum, dan agama sebagaimana bahasa Arab memang bersifat menguasai diri seseorang untuk senantiasa tunduk dan patuh pada Tuhan atau Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan ajaran-ajaran agama, ya. Jadi di dalam beragama kita harus tunduk, kita harus patuh, ya, kita harus menjalankan ajaran agama dan menjauhi seluruh larangannya. Dari beberapa istilah di atas, maka agama secara istilah didefinisikan dengan mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan pada suatu sumber yang berada di luar diri manusia. Jadi kita mengikatkan diri pada sesuatu yang istilahnya berada di luar diri manusia yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia, yaitu agama itu sendiri. Jadi kita mengkaitkan diri kita ya pada yang namanya agama itu sendiri. Definisi lain menyatakan pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan yang gaib yang harus dipatuhi. Itu juga merupakan agama. Jadi agama ya bisa diartikan ya dengan pengakuan kita terhadap sumber yang berada di luar manusia dan mempengaruhi perbuatan-perbuatan kita. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu dipengaruhi oleh agama itu sendiri. Kemudian ada juga yang mengartikan agama itu adalah hubungan manusia dengan kekuatan yang gaib yang harus dipatuhi. Kekuatan gaib di sini memiliki kekuatan yang luar biasa. Kalau kita orang Islam atau kita sebut sebagai Tuhan, ya, orang Islam menyebut sebagai Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa unsur penting ya dalam agama. Yang pertama adalah kekuatan gaib, ya, atau Tuhan itu sendiri. Manusia merasa dirinya lemah dan berhajat pada kekuatan gaib sebagai tempat minta tolong, ya. Kalau Islam menyebutnya dengan istilah Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi kita senantiasa memohon pada Allah Subhanahu wa taala karena kita adalah hamba yang lemah. Itu yang pertama adanya kekuatan gaib, yang kedua
Adanya keyakinan bahwa kesejahteraan di dunia dan juga di akhirat tergantung pada adanya hubungan baik antara manusia dengan kekuatan gaib tersebut yang diwujudkan dalam mematuhi perintah dan juga larangannya. Jadi kita nanti ya di kehidupan nanti di akhirat kesejahteraan kita itu tergantung jauh mana hubungan kita dengan yang gaib atau Tuhan yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian menjalankan segala perintah dan menjauhi larangannya, maka eh, kita akan sejahtera di akhirat. Kemudian yang ketiga, respon yang bersifat emosional seperti perasaan takut pada kepercayaan primitif dan rasa cinta pada kepercayaan monoteis. Ya, jadi kita sebagai orang yang beragama tauhid ya, kita apa ya mempercayai bahwa Tuhan itu satu atau monoteisme seperti itu, dan kita merasa takut ya dengan kepercayaan-kepercayaan yang sifatnya adalah politeisme atau eh, percaya pada banyak Tuhan. Terdapat paham yang kudus ataupun sekret atau suci dalam bentuk kekuatan gaib, kitab suci dan juga tempat-tempat tertentu. Jadi dalam agama itu sendiri ya ada yang disebut sebagai kitab suci, ada juga kekuatan gaib, ada juga tempat-tempat tertentu misalnya masjid ya, kemudian Baitullah ya. Itu diyakini adalah tempat-tempat tertentu yang kita apa ya istilahnya akan uh, beribadah ya, kita beribadah di tempat-tempat itu maka nilai ibadahnya akan bertambah ataupun berlipat. Kemudian dalam agama juga ada yang namanya kitab suci ya, kalau umat Islam kitab sucinya adalah Al-Quran. Kemudian yang kedua, pengertian kebudayaan. Kebudayaan sendiri merujuk pada seperangkat nilai-nilai, norma-norma, kepercayaan, praktik, bahasa, seni, teknologi, dan institusi yang diwariskan dari generasi ke generasi dalam suatu kelompok sosial atau masyarakat. Jadi semua hal terkait dengan kehidupan manusia ya itu merupakan bentuk ya, perbuatan manusia itu merupakan bentuk dari kebudayaan. Budaya mencakup semua aspek kehidupan manusia yang mencirikan cara mereka berpikir, berperilaku, dan juga berinteraksi dalam masyarakat. Jadi semua aspek kehidupan manusia itu dari pola pikir, pola perilaku, pola interaksi, itulah yang disebut sebagai sebuah kebudayaan. Ada beberapa aspek kebudayaan, ya yang pertama adalah bahasa. Bahasa ini adalah salah satu komponen paling penting dalam kebudayaan. Karena melalui bahasa, ide dan juga informasi dapat disampaikan dan komunikasi antar individu dan juga kelompok dapat terjadi. Jadi bahasa ini merupakan produk kebudayaan yang mana ini merupakan sesuatu yang penting bagi kebudayaan karena dengan bahasa kita bisa menyampaikan informasi dan juga komunikasi antar individu. Kemudian dalam budaya ada norma dan juga nilai. Kebudayaan mencakup norma-norma sosial yang mengatur perilaku anggota masyarakat. Dan juga nilai, kalau nilai adalah keyakinan tentang apa yang dianggap penting atau benar dalam masyarakat tersebut. Jadi norma yaitu merupakan bentuk dari kebudayaan. Nilai juga merupakan bentuk dari kebudayaan. Kemudian yang ketiga adalah agama. Agama adalah bagian penting dari kebudayaan karena memengaruhi keyakinan, praktik, dan juga moral masyarakat. Jadi dalam kebudayaan agama ini sangat penting. Karena agama bisa memengaruhi keyakinan, bisa memengaruhi praktik ataupun tindakan dan juga moral di masyarakat dalam berbudaya. Ya, makanya agama dan budaya ini hubungannya sangat erat sekali. Kemudian yang selanjutnya seni dan ekspresi budaya. Seni, musik, tarian, sastra, dan bentuk-bentuk ekspresi budaya lainnya mencerminkan kreativitas dan identitas budaya suatu masyarakat. Jadi hasil cipta rasa dan juga karya karsa manusia ini dalam bentuk seni, musik, tarian, sastra, dan bentuk-bentuk lainnya, yaitu merupakan bentuk dari kreativitas dan juga identitas suatu budaya di masyarakat.
dan masing-masing tempat, masing-masing kota ya, daerah itu memiliki kebudayaannya masing-masing sebagai wujud kreativitas dari masyarakat tersebut. Kemudian makanan dan kuliner ya, makanan ini adalah bagian dari kebudayaan yang mencerminkan kebiasaan, tradisi dan juga preferensi kuliner. Makanan ini termasuk juga produk kebudayaan ya. Karena dari makanan ini mencerminkan kebiasaan, tradisi dan juga preferensi kuliner ya. Misalnya di Kudus ada Karangasem ya, ada jenang ya. Di Semarang ada lumpia seperti itu ya. Kemudian pakaian dan juga mode. Pakaian juga mode ini mencerminkan aspek-aspek budaya seperti tradisi, iklim dan juga nilai-nilai estetika. Jadi pakaian ini juga merupakan produk kebudayaan. Bahkan model pakaian ini selalu berubah seiring dengan perubahan kebudayaan itu sendiri. Kemudian teknologi dan juga alat. Pengembangan teknologi dan juga alat juga dapat mencerminkan budaya masyarakat dalam hal kemajuan teknologi dan juga cara penggunaannya. Ya, teknologi dan juga alat ini juga merupakan produk kebudayaan karena memang dari pengembangan teknologi itu kemudian muncullah budaya-budaya teknologi yang baru. Ya, misalnya dulu HP itu hanya bisa untuk telepon dan juga SMS. Ya, sekarang ini handphone juga sudah bisa digunakan untuk apapun ya. Bisa musik, bisa main game, bisa nelpon, bisa SMS, video call, foto, dan lain sebagainya. Sistem pendidikan. Cara pendidikan diatur dalam nilai-nilai yang diajarkan dalam sistem pendidikan mencerminkan budaya masyarakat. Jadi dari sistem pendidikan itulah ya bercermin kebudayaan masyarakat. Karena dari pendidikan itu kita bisa mengajarkan terkait dengan nilai, norma, ya, moral dan lain sebagainya. Maka sistem pendidikan ini termasuk penting ya di dalam sebuah kebudayaan itu sendiri. Kemudian kebudayaan bersifat dinamis dan dapat berubah seiring waktu. Jadi yang perlu dicatat bahwa kebudayaan bersifat dinamis ya. Tadi seperti yang saya sampaikan HP misalnya ya perubahannya sangat cepat sekali. Sekarang Android sudah sampai Android versi 12. Pakaian juga demikian ya perkembangannya sangat cepat sekali. Mode potongan rambut juga demikian ya. Intinya kebudayaan itu bersifat dinamis ya. Kemudian cara kita berkomunikasi dulu melalui tatap muka, sekarang sudah mulai teknologi ya, gadget dan lain sebagainya. Interaksi antar budaya, globalisasi dan perkembangan teknologi seringkali memengaruhi perubahan dalam kebudayaan. Jadi ketika satu budaya dengan budaya yang lain itu saling berinteraksi, itu bisa mempengaruhi budaya itu sendiri. Misalnya orang Demak interaksi dengan Jepara ya, seperti saya ini orang Demak, tapi saya berbatasan dengan Jepara. Maka secara tidak langsung budaya-budaya Jepara juga ikut mempengaruhi budaya di tempat saya. Kemudian globalisasi ya, globalisasi ini juga mempengaruhi semakin maju globalisasi maka kebudayaan akan mengikuti era globalisasi itu sendiri. Kemudian perkembangan teknologi seringkali memengaruhi perubahan dalam kebudayaan. Jadi semakin maju teknologi semakin berubah pula kebudayaan yang ada di masyarakat. Ya, dulu ketika pengajian misalnya berbondong-bondong ke tempat pengajian, sekarang ada juga orang-orang yang ngaji tapi tidak secara langsung tapi melalui YouTube, sosmed dan lain sebagainya. Selain itu setiap masyarakat memiliki kebudayaan yang unik dan khas yang membedakan dari masyarakat yang lain. Jadi masing-masing masyarakat itu memiliki budaya yang khas dan unik ya. Dalam agama juga memiliki budaya masing-masing yang berbeda. Islam, Nasrani tentu memiliki cara dan juga kebudayaan masing-masing. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan perkuliahan kita pada kesempatan kali ini ya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.